Ayo. 1, 2, 3. Ayo, ayo, ayo makan. Ayo, ayo, ayo bungkus. Ayo makan sampai bungkus. Makan sampai bungkus. Mampus. Oke. Yeay. Ini adalah episode pertama kita di acara Mampus. Makan sampai bungkus. Iya, Gitu. jadi ini acara baru di YouTube lu ya. Ya. Heeh. Yang kemarin-kemarin udah lupakan ya, ikhlasin. Bukan lupain juga kan masih ada videonya sebenarnya masih ke-save Iya, kan? betul, Iya, benar. Jadi mampus tuh apa man maksudnya man? Mampus itu adalah makan sampai bungkus. Jadi ceritanya tuh kita ini kan sering banget di jalanan ya. Iya, kita anak jalanan ya. Iya. Kumbang metropolitan Kumbang guys. metropolitan bener. Jadi karena kita sering di jalan, kita tuh sering beli makanan bungkus-bungkus. Nah, tapi abis itu kita suka ngomong-ngomong juga, Van. Iya, suka apa namanya celoteh-celoteh yang nggak Iya. jelas tapi lucu. Ya menurut Iya. kita sih, nggak tahu menurut mereka ya. Kalau menurut mak gue lucu sih. Oh, menurut Menurut mak lu lucu gak sih? Kayaknya kayak, tapi gue nggak pernah cerita sih. Oke, jadi ini lu makan apa nih? Gue hari ini gue makan fresh delicious ini makan dimsum iudang. Kita nggak di endorse ya guys. Nggak di-endorse, Kita ini beli khusus. sendiri. Ya. Jadi kalau ada yang main nurse boleh loh. Iya bener, pancingan bener. Ini gue ada ayam panggang dari Nyonya Erna ya. Oh, si Erna udah bayar. Erna, tetangganya Nyonya Erni. Erni. Sama bener. Iya bener. Ya Allah. Oke, Udah kita makan lihat. sekarang ya. Oke, makan sekarang. Sekarang emang tadinya lu emang mau ngomongin apa sih biasanya? Oh kan jadi kita... gini. Nah kan mungkin banyak yang belum tahu kan. Lu ini ternyata vegan dari 2000 berapa? Nggak. Jadi gua nggak vegan sebenarnya. Oh ya udah, lu jelasin dulu deh, lu jelasin. Jadi Gua nggak ngerti. jadi vegan itu jadi gini, ada dua kategori. Mm-mm. Nggak sih, banyak sih. Ya banyak, serah lu atur. Vegan sama vegetarian. Kalau gue tuh vegetarian. Kalau gua orang awam yang nggak tahu ya vegetarian ya pokoknya nggak pakai daging aja gitu kan. ya Nggak pokoknya ada itu. unsur daging gitu. Kalau vegan Heeh. itu tadi vegetarian, dia cuma nggak makan daging. Kalau vegan itu tuh dia nggak makan yang apapun berhubungan dengan binatang. Apapun iya. Dia nggak makan teman yang jahat kok. Oh. terus. Ya udah, jadi dia kalau vegan itu dia benar-benar bahkan susu pun dia nggak makan, susunya diganti kayak dari kacang-kacangan gitu. Oh, diolah. Diolah Susu olahan berarti. Betul. Oh iya. Jadi dia nggak Kan ada. karena kan kalau susu kan dari sepes ya, Oh, sapi. dengan Iya benar. Terus. dari sepet. Jadi lu apa tadi vegetarian sama vegan apa bedanya tadi? Vegetarian dia cuma makan makan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, tapi dia masih makan anak-anaknya, maksudnya bawahannya, turunannya binatang. Oke. Kayak namanya susu, itu kan dari masih. Masih. Oh, kalau vegan Kalau vegan dia sama sekali nggak mau nyentuh apapun yang berhubungan dengan binatang. Oke. Sampai kayak tasnya. Ini nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, Cemiu. Sampai dia kan mamanya kayak mau beli tas gitu. Kalau mamanya dia nggak animal friendly, dia nggak mau. Jadi krokodil gitu nggak? Krokodil nggak. Krokodil Lacoste tetap mau. kalau sustainable mau. Oh gitu. Referensinya lucu. Oke, lanjut. Jadi ini nih tadi nih, gue makan nasi sama ayam Nyonya Erna. Ya ini dimsum ya. Nah kalau ini dimsumnya Nyonya Erni. Nyonya Erni karena tetangga gitu. Tetangga tapi sering berantem. Nah sekarang nggak cuman makan doang, gue mau nanya sama lu nih, kan gue orangnya kepo dan bodoh ya. Di hadapan lu kan gue selalu Iya. kelihatan bodoh. Tapi Oke, emang lu bodoh. makasih. Iya. Makasih. Tapi apaan tuh jago lo managing. enggak lah, biasa aja. Tapi ketika when it comes to a deep talk, Iya, lu kurang bisa. iya di talk ya. Karena gue menurut gue tuh kayak semua orang pasti punya masalah, jadi gue cuma tinggal bahan lu buang sampah aja, dengerin doang. Karena meskipun gue kasih masukan pun sebenarnya lu nggak perlu. Itu menurut gue sih. Jadi menurut gue gini, kalau ada orang yang curhat ke gue, menurut gue cukup denger aja. Karena ketika gue sampein advice atau apa, beda Takutnya beda ekspektasi. Iya, apa gitu yang loh. apa yang mau jawaban dari lo rupanya nggak sama gitu ya. Iya gitu, betul. Gitu deh. Ya udah. Nah? Sekarang gue mau nanya, lu kan sekarang kan udah ya hitungannya influencer, Wow, ya. artis, ya kan? Nah, lu
pasti kan dapat dong hate comment gitu kan. Ya iyalah. Hate comment apa yang paling parah yang pernah lu dapat? Hate comment paling parah yang pernah gue dapat adalah ini udah lama. Dia pernah bilang gini. Jadi kan video TikTok gue kan semuanya isinya yang bebencongan gitu kan, Wak. Padahal gue nggak bencong. Padahal nggak bencong. Enggak, cuman cong aja. Cuman cong aja. Cuman, iya. Terus udah gitu pernah ada orang komen gue bilangnya gini, ini pasti bapak ibunya meninggal deh, udah meninggal deh. Gila ya. Ini pasti bapak ibunya udah meninggal, anaknya nggak diajarin untuk jadi laki seutuhnya. Mampus deh tuh. Nggak, maksud gue, yang gue juga bingung kenapa netizen tuh selalu gampang sih untuk kayak komen gitu ya. Karena ada unsur anonymity. Karena ada unsur anonymous. Jadi dia berhak mau ngapain ya? Enggak, bukan berhak, maksud gue dia kan juga lu nggak kenal gue gitu ya. Iya kan? Jadi dia bisa seenak jidat. Suara lo bisa terdengar tapi muka lo nggak ada. Tapi gue tahu Lexicious nih namanya. Waduh, dipanggil tuh. Nah, terus maksudnya saat lu membaca itu, oh ya, gue ini dulu, tanya dulu. Seberapa besar sih seorang lu nih sering baca komen gitu? Ya kan, itu dulu tuh. Dulu pas lagi naik-naik. Oh. Gue belum merasa kayak belum banjir komen belum gitu ya. Banjir komen banyak, tapi kayak gue balesin satu-satu gitu loh, gue bacain notif. Sekarang udah males gue. Begitu. Ya kan? Ini pedes loh. Tapi lebih pedes mulut netizen. Tapi hampir setiap hari dulu lu bacain tuh. Hampir setiap hari. Sampai sekarang pun gue tuh nggak baca semuanya. Tapi ketika gue buka notification, ketika itu ada gue baca aja. Tapi udah nggak bisa ngaruh lagi ke gue. Gue sampai down, tau gak lah. Nah pas lu baca itu yang terparah itu, lu sampai kayak gimana, man? Sampai gue down. Secara mental down, terus gue COVID. Karena mungkin kan kayak lo orang down itu kan maksudnya kayak kepikiran terus lo jadinya psikosomatik kan. Ya, psikosomatik tau nggak? Psikoterapi bukan? Bukan. Ya, apa tuh? Psikosomatik tuh jadi kayak lo banyak pikiran, lo stres, terus akhirnya kena ke mental. Kena mental lo nggak terganggu, sakit mental lo. Udah insecure tambah insecure lagi. Apa ya gitu. Ya pokoknya intinya lu banyak pikiran, overthinking. Akhirnya lu kena badan lo, bukan otak lo doang. Makanya kalau orang down itu tuh kan paling gampang kena penyakit. Jadi ada celah. Sampai gitu. Gua kena COVID. Dulu belum tren lo kena COVID. Gua udah tren duluan. Sekarang tren ya, lu trendsetter ya. Kira gue juga kena ya. Evan tuh setiap kena COVID pasti dari gue. Enggak, pasti kalau COVID Elman dulu. Emang di mana-mana artisnya dulu baru manajernya gitu. Betul. Jadi kayak lo lebih pengertian ya. Enak banget tuh kayaknya. Enak banget. Tapi ini enggak vegan. Iya, jadi lo nggak bisa minta. Nasinya doang ntar gue. Nasinya doang ya. Bekas ludah gua ya. Iyo. Terus kalau apa lagi ya? Duh, enak banget. Kalau apa emang? Lu mau ngomong apa sih? Iya, hari ini kan kita tadi lo mau nanya kayak banyak hater sampai sekarang akhirnya gue banyak hater. Maksudnya kayak ada beberapa yang sampai sekarang akhirnya gue banyak haters. Kita belum kenalan loh. Apa? Oh iya. Oke. Halo, aku Elman, aku adalah afiliator Oke, aku Evan, aku guru kesenian. Kesenian apa? Kesenian ibu kota. Gak jelas. Ya, oh gitu, iya ya, kenalannya. Tadi dulu nih bro. Oke. Kalau Mrs. Debbie gak ada diem loh, selalu ngomong loh. Selalu ngomong ya, karena ada bintang tamu. Oh iya benar. Nah terus? Apa yang lo mau nanya ke gua? Nggak ada. Emang kalau lo gimana? Oh gua nggak usah deh head comments, maksud gue kayak dari circle lo kan gede banget nih. Apalagi yang dari Clubhouse. Kalau gue gini, ya mungkin lo tuh pernah jadi artis Clubhouse ya? Enggak. Iya. Lo banyak, waduh, dari circle lo segini
itu. Mungkin gini, kalau head comment menurut gue gini ya, mungkin gue belum ada di tahap selevel lu yang dikatainnya sampai segitu, bener nggak? Jadi mungkin gue belum ngerasain nih downnya atau anjrit gila dalam banget segininya. Tapi kan lo orangnya cuek ya, Wak. Jadi gue tapi gue sebenarnya lebih ke bodoh amat, gue nggak kenal gitu. Nah tapi gue ada pemikiran yang selalu gue bilang sama lu dulu kayak ketika kalau di Indonesia ketika lu banyak yang ngatain lu, berarti lu berarti dia perhatian sama lu, berarti lu terkenal kalau menurut gue gitu. Kalau lu kan pemikirannya terbalik ya. Iya betul. Nih ya, Evan ya, dia tuh malah seneng kalau gue banyak yang nge-hate. Jadi kayak bagus nggak apa-apa, berarti you're doing good. Exposure gitu. Iya, nggak, tapi maksud gue sebel aja gitu, kayak dihina-hina. Siapa yang mau dihina? Kuhinakan diriku. Ya sekarang gini, kayak lu buat konten deh, ya. Lu buat konten yang usaha banget, penuh effort banget, tapi kayaknya belum jarang ada yang FYP misalnya. Tapi giliran yang lu, ayo Van, lu ayo kayak gini. FYP gitu kan. Betul. Berarti emang ya netizennya aja kali ya, bener. Nggak, netizen. Menurut gue orang Indonesia tuh juga nggak punya cancel culture, ngerti nggak lo? Cancel culture tuh kalau umpamanya lo melakukan kesalahan, itu malah bukan jadi netizen itu tuh dikasih makan banget egonya sama konten kreator Indonesia ini, ngerti nggak lo? Kalau mamanya kayak dia nggak suka let's say sama siapa ya, kayak Indra Kents gitu. Kenapa lo ketawa? Iya enggak. Terus abis itu enggak apa-apa. Ya kan kayak dulu nih sebelum ketangkep dia Indra Kents. Itu kan pasti dia banyak dibully orang kan? Iya, kayak mamer gitu kan. Iya, pamer apa segala macam. Apa namanya? Kalau di Korea misalkan kayak gitu, atau jangan Indra Kents deh, yang kontroversi siapa ya? Kayak Dinar Candy gitu. Kayak Nikita Mirzani deh gitu. Ya kan? Itu kan dia kayak apa namanya? Kalau dia di Korea mungkin dia nggak bisa langsung di cancel sama orang netizennya. Berarti emang di Indonesia tuh culture-nya beda banget gitu ya. Iya benar. Dan orang Korea suka yang appropriate gitu. Ngerti nggak lo? Sampai makanya mereka jelek dikit ada yang bunuh diri kalau di Korea kan. Iya. Kita dijelek miring dikit gitu. Iya, kita jelek dikit naik. Jadi kaya. Benar. Masuk TV, malah masuk TV. Masuk TV. TV. Gitu. Bener. Ya udahlah, obrolan kita segitu aja ya. Enggak usah banyak lah biar ntar enggak ada yang nonton kalau kelamaan. Lo nggak mau ngomongin gue tentang thread gue? Oke, jadi gini. Aduh, berantakan nih. Ya udah enggak apa-apa lah. Nih, jadi gini. Nyambung dari yang tadi ya. Lu kan dapat head comment segala macem dan akhirnya lu sempet stres lah ya. Sempet stres dan kemarin juga ada masalah yang membuat lu paling sakit hati lah ya. Patah hati. Iya, patah hati. Nah, kemarin ini si Elman sempet ikut retret di Bali. Yes. Dan videonya ada di sini. Aduh, gue malas ngedit lagi. Terus maksud gue, apa yang lu gue putusin gue ke Bali, gue ikut retret. Nggak, jadi gue waktu itu emang nyari retret. Tadinya gue mau cari-cari kayak meditasi kelas gitu aja di Jakarta. Ada deket di rumah gue di Fatmawati ada. Tapi gue mikir kayak abis itu gue sempat mikir kayak ya udah deh nggak usah, mungkin gue ambil kelas K-pop dance. Oh ya, bener. Terus masih sakit hati juga. Terus udah gitu ya udah jadinya kayak mungkin kalau gue ke Bali terus kayak ngambil retret meditasi, pokoknya gue di sana di Bali di ashram itu di sana udah pokoknya meditasi aja. Ya udah kira seenggaknya lu keluar dari Jakarta dulu deh ya. Iya. Lu rehat sejenak lah ya. Yes. Terus habis itu lu pergi apa yang lu dapetin sana? Gue jadi ngerasa kayak gue di sana belajar meditasi dan segala macam. Jadi gue ngerasa gue ngerasa gue lebih berdamai dengan masalah lo. Iya, berdamai kayak gue diajarin tuh kalau umpamanya kayak lo lebih baik fokus ke diri lo, nggak usah pokoknya lo bertanggung jawab akan rasa apa yang lo rasa. Jangan peduli sama yang dari orang. Iya, gitu. Jadi umpamanya kayak ada sekarang ada netizen tuh yang kayak ngatain gue sekarang kayak komen misalnya. Iya, kayak ya udahlah itu kan perasaan lo, perasaan gue enggak. Dan kalau umpamanya gue ngerasa sedih gara-gara bacaan itu, dan gue juga mesti aware gitu, mesti tahu kayak gue sedih, ya udah gue harus welcome rasa ini gitu loh. Menyambut rasa ini. Betul, menyambut rasa ini, tapi gue harus tahu juga itu hanya perasaan doang, perasaan itu bukan realita.
Tapi itu bisa ngebuat, itu bisa menjadi realita kalau lo nggak sadar kalau lo accept it ya. Enggak Down, jadi down gitu maksud gua. Iya, jadi lo mesti tahu itu jadi kalau mamanya kayak gue kemarin, gue tuh nggak aware akan gue punya perasaan sedih itu. Jadi gue adanya kayak ego gue kayak mesti gue balas nih orang gitu. Jadi dendam jatuhnya. Iya, jadinya mengaruh dari behavior gue, dari feelings gue dan segala macam. Padahal lo tinggal menyadari, enggak kok, gue nggak begini kok gitu ya. Iya, gue bisa ngelawan itu kok. Iya, gitu. gue nggak kayak gitu. Gue apanya dasar lo jelek ya, gue nggak jelek, menurut lo aja jelek. Iya, benar. Itu tanggung jawab. Iya, tanggung jawab lo. It's your responsibility gitu, ngerti gak sih? Dan perspektif lo, gue bodo amat dengan perspektif lo gitu kan. Iya. Jadi kalau ya I have my own perspective. Jadi dan gue juga belajar juga kayak pamannya lo nih. Kayak gue bilang kayak pamannya kayak jemput gue ya Van ya. Terus gue kayak gue nggak bisa jemput lo nih gini. Yang biasanya lo jemput gue terus nggak bisa. Ya udah gue nggak bakalan. Kalau jadi curhat itu kejadian sebenarnya lo. Lo kan sering kayak gitu. Iya. Terus udah kayak gitu. Terus habis itu? Jadi gue kayak tadinya gue kayak bete gitu kan. Tapi sekarang gue kayak ya udahlah, itu kan hak lo mau jemput gue apa enggak sebenarnya, ya nggak sih? Dan gue harusnya nggak usah ekspektasi. Dan kalaupun ya umpamanya nih, umpamanya lu mau ngedate nih sama cewek, lu sukanya ngedate cewek apa cowok? Cewek. Nih lu cerita mau cewek nih. Cewek nih ya. Iya, cewek kan? rambut panjang. Ya. Cuma ada centi. Aduh. Transgender dong. Iya dong. Nggak, jadi kalau mamanya lo cowok tuh mah. kenapa? Terus. Oh, lu suka kok gendut gini ya? Lumayan sih. Iya. Kalau dia kan congnya satu, gue congnya setengah. Jadi kalau gabungin 1,5. Jadi kenyang. 1,5 porsi. Astaga. Okay. Nggak, jadi mana? Jadi mamanya lu gini mau ngedate sama cewek, terus tiba-tiba di hari H, di mana lo kayak udah ready apa segala macam, tuh cewek nge-cancel. Pasti emang lo kecewa, tapi lo nggak berhak marah juga ke dia. Karena kenapa? Karena itu sebenarnya haknya dia untuk nge-cut, untuk apa namanya tuh, untuk untuk nge-cut, bukan nge-cut, tapi untuk cancel. Iya, gue sering digituin. Tapi emang gue dasar orangnya yang nggak marahan aja gue. Iya, emang lu kayaknya udah mencapai spiritualitas. Kenapa gue seenaknya sama lo? Mungkin karena kalau di posisi gua suka di seenak-enak. Emang lo enak sih. Enggak. Ini maksudnya kenapa gua sering seenaknya sama lo, kayak misalnya nggak jadi jemput. Mungkin karena kalau di gua hal itu biasa, tapi di posisi lo hal itu nggak biasa. Iya, betul. Emang sekarang pertanyaan gua, emang lo sering menepati janji lo? Enggak juga ya. Nah, iya kan maksud gua. Emang chill aja gitu ya kan. Coba apa yang gak gue tepatin janji gue? Apa ya? Kayaknya transferan gue selalu presentasi gue selalu kasih. Oh, itu kan kewajiban. 20% kan? 20%. Iya kan? Jadi ngaku. Terus nggak, maksud gua ya itu tadi ya ini posisi gua di sini, level gua di sini, level lu di sini. Ya masing-masing orang punya masing-masing perspektif dan kebiasaan. Iya, maksud gue gitu. Tapi kadang-kadang kan gini, pamannya kalau di Belanda, dulu kan gue di Belanda nih, ya kan? Itu kan pemikirannya kayak afspraak is afspraak, Wak. Deal is deal. Jadi ketika lo udah buat janji, ya lo harus tepati itu. Jadi ya somehow bagaimanapun lo harus show up. Tapi ada juga, ini endorsan. Gue tungguin 2 jam 3 jam gak ada. Gue tidur kali. Besok, iya kali. Atau emang fitur ini lu WhatsApp lu hilang kali atau gimana kali ya kan? Iya. Kayaknya gue nggak ada notif dari lo deh. Iya, kayaknya gue di blok kali ya. Di bloknya di bawah banget bloknya. Gitu. Atau nggak masukin archive? Iya bener, archive. Lu yang kayak Dedi gini suka lu? Enggak suka. Gue suka cowok tapi rambut panjang. Ya. Ya gitu. Jadi kayak pokoknya intinya kayak it's not our responsibility. Responsibility kita adalah ya
apa namanya perasaan kita gitu. Nah kadang-kadang kan kita ngerasa kayak kecewa gitu. Ya udah kita sambut rasa kecewa itu, ngerti nggak sih? Jadi lu udah belajar tentang itu ya. Jadi maksudnya Iya. Jadi gue nggak jadi, umpamanya gue ngerasa kecewa, umpamanya lo nggak jemput gue nih karena kita mau ada job di mana, terus nggak bisa, ya udah gue bakalan ya udah tapi kan itu hak lo, dan gue ada kecewa, tapi gue harus menyambut rasa kecewa itu. Rasa kecewa itu akhirnya gue awarein, ngerti nggak lo? Gue tahu itu, oh berarti gue punya rasa kecewa, ngerti nggak lo? Lu lumerin gitu ya. Bukan lu lumerin, damain apa gimana? gue damaikan gitu, kayak ini perasaan kecewa gue, oh ya udah nggak apa-apa, maksudnya itu manusia, tapi gue mesti tahu itu adalah perasaan doang, perasaan itu bukan realita, nggak selamanya lo bakalan nyakitin gue, ngerti nggak sih lo? Gue bakalan mikir kayak gitu. Ya, dan si orang tersebut juga nggak ada maksud emang nyakitin lo gitu, emang kejadian itu lu nggak suka aja dengan kejadian itu. Oh gitu ya. Tanpa si orang ini menyakiti gitu. Ini banget, turun banget. Keriting ya. Keriting banget. Lu bonding deh. Enggak, jadi maksud gue ya, apa sih? Lagian lu keseringan main sama gue. Iya, gue keseringan sama dia. Ini tadinya nggak ada nih, sekarang udah setengah bencongnya. Canda kawan. Enggak, tapi kalau yang masalah kemarin itu menurut lo dia nggak salah. Apa nih? Yang mana? Yang itu. Yang mana sih? Yang buat gue ke Bali anjing. Yang buat lu ke Bali. Oh. Menurut gua dia salahnya tidak ada MOU di awal. Maksudnya tidak ada perjanjian gua akan sama lu akan begini. Tapi lu dikasih hope sama dia. Salah kalau menurut gua. Yang salah siapa? Dia. Karena Elman enggak pernah salah. Itu cluenya ya. Elman nggak pernah salah. Terus. Ya udah, jadi menurut gue. terus. Jadi guys, dalam suatu hubungan itu di awal itu yang penting adalah lu bikin perjanjian dulu nih. Rules atau perjanjian, maksudnya. Misalnya nih lu udah dekat PDKT, ini arahnya mau kemana supaya tidak menyakiti satu sama lain. Bener dong. Tapi harus lo omongin. Sama mantan-mantan lo kayak gini. Harus diomongin. Karena namanya hubungan komunikasi yang paling pertama. So bener lo. Enggak maksud gue kayak sama gitu. Enggak apa-apa ya. Aduh, enggak apa-apa. Ntar gue bip, kan gue yang edit tadi. Iya benar. Kan? Tapi kan biar orang tahu juga kalau lo rumahnya masih suka sama cewek. Oh iya bener. Makasih ya Man ya. Iya. Tapi ngejatuhin juga kalau emang dulu lu pas kenalan sama ya gitu. Iya, kalau itu emang dari dua-duanya emang sudah terlihat emang akan jadi pasangan. Gitu. Nah kan, yang gue tahu kirain gue bakalan jadi pasangan. Berarti emang yang emang bangsatnya itu orang ya, kali. Bukan gue yang ngomong ya. Iya, Tadi yang nonton. Evan yang ngomong. ini dekat ya. Iya, tapi enggak apa-apa, gue yang baru kok. Iya benar. Anjing, gue ngeditnya susah. Ya kali itu. Iya, pokoknya gitu. Pokoknya berarti jadi gue gimana next nih? Tapi kalau gue ngerasa nih kalau yang sama si dia ini dia lebih apa ya? Gue ngerasa dia lebih ada emotional availability-nya. Kalau yang dulu itu emotional unavailable, jadi kayak gue penuh banget dengan perasaan, dia kayak yang nggak ada perasaan ya, maksudnya ya udah kayaknya take me for granted, ngerti nggak sih lo? Kalau yang gue lihat yang ini lebih mau quality time kali sama lu ya, mungkin lebih manja. Iya itu. Terus gue bilang tadi apa? Tapi kan tetap iya, suara lu kan di sini. Terus gue bilang tadi kayak aku nggak ada nih, WhatsApp aku rusak deh kayaknya, WhatsApp aku notificationnya ini kayak nggak keluar notification kan. Terus udah kayak gitu kan, coba diinin dulu kan, habis di restart gitu. Terus udah gitu kayak ya udah kan gue restart, oh udah bisa deng, soalnya kayak nggak masuk notifikasi kamu gitu, gue bilang. Terus udah kayak gitu kan, cause you're my favorite notification. Oh my god, in public area ya. Terus udah kayak gitu, ya udah. Ini gunanya tadi apa sih begini nih tadi? Ya maksudnya biar orang nggak lihat. Oh. Ntar kalau ini garis tangan lo, orang bisa capture lo, ntar lo ini lo diguna-guna lo. Enggak ya. Kan harus fingerprint nih. Fingerprint. Gitu. Nah ya udah gitu. Udah 24 menit man. Ya, jadi intinya gitu ya, maksudnya ini gini gitu. Intinya tentang hate comment, tentang self healing yang lagi terkenal di Jaksel ini. Banyak orang di Jaksel ngira self healing tuh jalan-jalan, wah kagak. Self healing lu gitu. heal kan artinya menyembuhkan. Iya benar. Ya oke, jadi setelah lu pulang dari Bali, lu
udah agak sembuh lah ya, maksudnya lu Udah, bisa udah. mengatasi, minimal lu tahu caranya. Iya, dan kalau umpamanya gue ada kejadian yang sama lagi udah bisa gue atasin. Ya benar. You can handle it. Gimana? You can handle it. Hebat Ada banget. nasi tapi di sini. Ya udah gitu aja sih guys. Oke, sekian episode pertama kita Oh, hari tipis ini. udah. Aduh, udah. Tadi dulu kan Tipis belum dulu. closing dulu. Oh, Ya. Oke, aku koordinator parkiran PIM Pondok Indah. Enggak jelek. Oke. Aku Evan, aku koordinator tahu bulat. Dan aku ada ilmuwan Saramonic. Oke. Ilmuwan Saramonic mic ya maksudnya. Oke, kembali lagi di Mampus. Ayo makan sampai bungkus. Makan sampai bungkus. Mampus. Mampus Jelas. loh. Mampus loh.